Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawannya. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang ada di Kota Bitung, yaitu PT Multinabati Sulawesi. PT Multinabati Sulawesi berdiri pada 1 Juli tahun 2000. PT Multinabati Sulawesi adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit dan kegiatan penggilingan. Suatu perusahaan investasi asing yang terlibat dalam industri minyak kelapa. Minyak yang dihasilkan merupakan hasil dari kopra dan sawit. PT Multinabati Sulawesi pada awal memiliki nama Bukit Zaitun, kemudian pada tahun 1992 menjadi PT Sirontalo Perkasa sampai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 yang berganti lagi menjadi PT Multinabati Sulawesi. PT Multinabati Sulawesi adalah perusahaan milik konglomerat Martua Sitorus. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspor, antara lain minyak kelapa mentah, minyak inti sawit mentah, dan minyak sawit mentah. Alamat PT Multinabati Sulawesi adalah Jalan Maria Walanda Maramis, Lingkungan 5, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Area kerja atau area bisnis yang ada di PT Multinabati Sulawesi antara lain main office, area crushing, Anderson, refinery, boiler, water treatment, engineering department, quality check, EHS Departemen, Security Departemen, Shipping untuk mengimpor, ekspor, dan solvent. Seragam yang dimiliki atau yang dipakai oleh para pekerja atau karyawan PT Multinabati Sulawesi antara lain seragam untuk karyawan berupa kemeja PDH berwarna orange dan strip spotlight dengan celana warna biru dongker. Sedangkan untuk karyawan kantor berupa batik, celana hitam, baju berwarna putih krem, dan celana abu-abu. Ruangan yang ada di perusahaan Multinabati Sulawesi antara lain yaitu ruangan administrasi, ruangan kontrol, ruangan meeting, ruangan panel, gedung workshop, dan area plan. Wilmar memiliki 6 nilai inti yang memandu keputusan perusahaan dalam melayani pelanggan. Antara lain yaitu yang pertama adalah integritas, keunggulan, semangat, inovasi, kerjasama, dan keamanan. Nilai inti karyawan Wilmar Group adalah profesionalisme yang didasari rasa memiliki, kerendahan hati yang didasari kesederhanaan, integritas yang didasari kejujuran, kerjasama yang didasari oleh sinergi tim, kepemimpinan yang berwawasan global. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan ini yaitu sebelum para pekerja melakukan pekerjaan mereka akan melakukan safety talk, senam atau pemanasan dan juga briefing. Dan untuk jam operasional mereka akan masuk di jam 8 hingga jam setengah 5 sore untuk hari Senin sampai Rabu. Sedangkan untuk hari Kamis sampai Jumat, mereka akan masuk di jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk hari Sabtu mereka akan masuk di jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Itu untuk para pekerja general. Sedangkan untuk para pekerja kantor mereka akan masuk di Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan untuk hari Jumat mereka masuk di jam 8 pagi hingga jam setengah 6 sore. Dan untuk hari Sabtu mereka tidak masuk atau libur. Perusahaan ini juga menerapkan beberapa peraturan di antara lain yaitu kebijakan whistleblowing. Kebijakan ini memungkinkan karyawan Wilmar Group untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi. Jika laporan ini dapat mencegah atau memulihkan kerugian finansial bagi perusahaan, maka pelapor akan mendapatkan hadiah. Yang berikutnya yaitu kode etik. Kode etik Wilmar terdiri dari 3 prinsip utama. Yang pertama, menghindari konflik kepentingan. Kedua, menghindari penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, menjamin kerahasiaan informasi dan mencegah penyalahgunaan informasi. Berikutnya yaitu perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group. Beberapa ketentuan dalam perusahaan ini adalah
Masa percobaan selama 3 bulan sebelum diangkat menjadi buruh atau pekerja tetap. Besar upah lembur tiap jam kerja, dan perusahaan ini akan meninjau upah buruh atau pekerja berdasarkan kemampuan perusahaan dan tetap mengacu pada peraturan pemerintahan yang berlaku. Budaya yang dipertahankan oleh perusahaan yaitu rekrutmen. Merekrut, melatih, dan mengorientasikan karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Mengakui pencapaian dan kontribusi karyawan dapat membantu menumbuhkan loyalitas dan kepuasan di antara karyawan. Menciptakan sistem komunikasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan tepat waktu dan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Jalin komunikasi secara terbuka dengan karyawan. Komunikasi harus jelas dan terbuka agar hubungan antar karyawan dan pimpinan bisa terpelihara dengan baik. Pastikan proses orientasi memberikan pengalaman yang mendalam, mempersiapkan karyawan baru untuk peran mereka sambil menekankan pentingnya budaya. Budaya baik yang menurut pendapat saya yaitu kerja sama tim. Jika para pekerja saling mengingatkan untuk tetap fokus dan tidak lalai, itu merupakan sesuatu yang dapat menguntungkan bagi semua, dan juga memiliki atasan yang baik, yang memiliki sikap yang tegas dan juga loyal. Budaya yang sustainable atau berkelanjutan adalah budaya perusahaan yang harus selaras dengan visi dan misi perusahaan. Budaya yang diinginkan ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut, yaitu membuat visi dan misi yang jelas, menciptakan iklim kerja yang positif, menghargai kontribusi setiap anggota, membangun kepercayaan dan saling pengertian, menjadi role model yang positif, menyediakan pelatihan dan pengembangan, dan membangun kemitraan dan kerjasama.